Hanya karena dugaan pernah dibaptis, seorang bocah Yahudi berusia 6 tahun diculik oleh otoritas negara gereja atau Papal State di Bologna, Italia. Peristiwa yang terjadi pada 23 Juni 1858 ini menuai kontroversi dari berbagai negara besar seperti Kekaisaran Prancis, Kekaisaran Austro-Hungaria, Kerajaan Inggris, hingga Amerika Serikat. Adalah Edgardo Mortara yang ketika itu masih berusia 6 tahun harus dipisahkan oleh keluarganya yang beragama Yahudi. Penculikan ini didasari pada klaim bahwa Edgardo telah dibaptis secara diam-diam oleh pelayan keluarga ketika ia sakit parah saat masih bayi. Menurut hukum negara gereja, seorang anak yang telah dibaptis harus dibesarkan sebagai seorang Katolik, sehingga Edgardo diambil dari keluarganya dan dibawa ke Roma untuk dibesarkan di bawah asuhan Paus Pius ke-9. Berbagai usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan kembali Edgardo Mortara. Meskipun demikian, Paus Pius ke-9 sebagai kepala negara gereja tetap bersikeras bahwa Edgardo harus dibesarkan sebagai seorang Katolik dan menolak semua permintaan untuk mengembalikannya kepada keluarganya. Dikisahkan oleh David E. Kerzer, seorang antropolog dan sejarawan Yahudi asal Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul Kidnapping of Edgardo Mortara, The Extraordinary of How a Jewish Child Made a Prisoner of the Vatican in 1858, Ended the Rule of Popes in Italy. Penculikan Edgardo Mortara, kisah luar biasa tentang bagaimana seorang anak Yahudi dijadikan tahanan Vatikan pada tahun 1858 mengakhiri kekuasaan Paus di Italia. Satu regu karabinieri negara gereja yang dipimpin Marsekal Pietro Lucidi dan Brigadir Giuseppe Agostoni mendatangi kediaman keluarga Mortara di Bologna pada senja hari tanggal 23 Juni 1858. Setelah bertanya seputar hal ehwal keluarga itu, Marsekal Pietro Lucidi akhirnya berkata, "Senyor Mortara, dengan sangat menyesal harus saya sampaikan bahwa Anda adalah korban pengkhianatan." Ia selanjutnya menjelaskan bahwa mereka datang atas perintah pendeta Pier Velletti untuk mengambil paksa Edgardo karena anak itu telah dibaptis. Mariana, ibu Edgardo, menjerit histeris, lari menghampiri ranjang Edgardo dan melarang mereka mengambil anak itu sebelum melangkahi mayatnya. Marsekal Pietro Lucidi berulang-ulang menjelaskan bahwa ia hanya sekedar menjalankan perintah. Di kemudian hari setelah peristiwa ini, Marsekal Pietro Lucidi mengatakan bahwa aku 1000 kali lipat lebih memilih menghadapi bahaya besar dalam bertugas ketimbang harus menyaksikan kejadian yang memilukan semacam ini. Pemisahan. Masih dalam buku yang sama, inilah detik-detik dipisahkannya seorang anak dari keluarganya. Momolo akhirnya pulang dan mendapati tempat tinggalnya sudah sepi, hanya ditunggui oleh saudara Mariana, 2 orang petugas polisi, dan Edgardo sendiri. Sekitar pukul 20.00, pasukan karabinieri tiba dengan 2 kereta kuda. 1 kendaraan ditumpangi Marsekal Lucidi beserta anak buahnya, dan 1 kendaraan lagi untuk Brigadir Agostini yang akan membawa Edgardo. Marsekal Lucidi masuk ke kediaman keluarga Mortara dan mengambil Edgardo dari gendongan ayahnya. Kedua orang petugas polisi yang menjaga Edgardo pun ikut merasa iba sampai-sampai meneteskan air mata. Momolo mengikuti langkah pasukan menuruni tangga menuju jalanan lalu jatuh pingsan. Edgardo diserahkan kepada Brigadir Agostini yang membawanya pergi meninggalkan rumah kediaman Mortara. Kehidupan baru Edgardo. Setelah diculik dari keluarganya, Edgardo Mortara dibawa ke Roma dan ditempatkan di bawah perlindungan dan pengawasan langsung Paus Pius ke-9. Sejak saat itu, kehidupan Edgardo berubah drastis. Pada awalnya, Edgardo yang masih sangat muda merasa bingung dan takut. Dia terpisah dari orang tua dan saudara-saudaranya dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sepenuhnya asing. Di lembaga Katolik itu, dia tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga dididik secara intensif tentang ajaran Katolik. Setiap hari dimulai dengan doa pagi, diikuti dengan pelajaran agama, dan diakhiri dengan doa malam. Edgardo diajarkan untuk menghafal doa-doa, mengikuti misa, dan menjalani ritus-ritus Katolik lainnya. Edgardo
tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan berdedikasi. Meskipun ia dipisahkan dari keluarganya, dia tidak pernah merasa benar-benar sendirian karena keyakinannya memberi kekuatan dan kenyamanan. Edgardo menunjukkan bakat yang luar biasa dalam pelajaran teologi dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam Katolik. Pilihan ini lebih lanjut memisahkannya dari keluarganya yang masih berharap bisa mendapatkan kembali anak mereka. Meski awalnya menolak, seiring waktu Edgardo mulai menerima dan bahkan memeluk ajaran Katolik dengan sepenuh hati. Dalam surat-surat yang ia tulis kepada keluarganya, dia sering mengungkapkan kecintaan dan kesetiaannya kepada Paus Pius ke-9 yang ia anggap sebagai sosok ayah kedua. Ini menimbulkan banyak kesedihan dan ketegangan dalam keluarganya, terutama pada ibunya yang merasa sangat kehilangan anaknya. Perjuangan keluarga. Setelah penculikan Edgardo, sebenarnya keluarga Mortara tidak tinggal diam. Mereka memulai perjuangan panjang dan melelahkan untuk mendapatkan kembali anak mereka. Upaya pertama dilakukan dengan mengajukan petisi kepada pemerintah lokal di Bologna, memohon agar Edgardo dikembalikan ke pangkuan keluarganya. Namun, otoritas lokal tidak memiliki wewenang untuk melawan keputusan negara, sehingga mereka tidak dapat membantu. Tidak gentar, keluarga Mortara mencari bantuan dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh di Italia dan Eropa. Mereka mengirim surat kepada raja-raja dan pemimpin negara lainnya, berharap ada yang mau membantu mereka melawan otoritas gereja. Dukungan pun datang dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh-tokoh Yahudi dan Kristen yang simpatik terhadap keluarga Mortara. Keluarga Mortara juga mendatangi media massa untuk menyebarkan kisah mereka. Mereka berharap dengan menarik perhatian publik internasional, tekanan akan meningkat terhadap negara kepausan untuk mengembalikan Edgardo. Media di berbagai negara mulai meliput kasus ini, menciptakan gelombang simpati dan kemarahan yang meluas. Koran-koran di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menerbitkan artikel-artikel tentang penculikan Edgardo dan mengecam tindakan negara pausan dan mendesak pengembalian anak itu. Di tengah perjuangan mereka, keluarga Mortara menghadapi banyak rintangan. Negara kepausan tetap teguh pada keputusannya, mengklaim bahwa Edgardo telah diselamatkan dan harus dibesarkan sebagai seorang Katolik. Mereka menolak semua permohonan dan tekanan, bahkan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar. Keluarga Mortara pun berupaya menggalang dukungan langsung dari Paus Pius ke-9. Mereka melakukan berbagai usaha bertemu dengan Paus dan memohon secara langsung agar Edgardo dikembalikan. Namun setiap usaha mereka dihalangi oleh birokrasi dan pengawal gereja yang setia. Paus tetap teguh pada pendiriannya bahwa penculikan Edgardo adalah demi keselamatan jiwa anak itu sendiri. Meskipun perjuangan mereka pada akhirnya tidak berhasil, keluarga Mortara tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang, mengangkat kasus ini ke panggung internasional, dan memperjuangkan keadilan bagi Edgardo dan anak-anak lain yang mengalami nasib serupa. Perjuangan mereka menjadi simbol dari upaya melawan penindasan dan memperjuangkan hak asasi manusia, bahkan ketika menghadapi kekuatan yang tampaknya tidak terkalahkan. Warisan. Penculikan Edgardo Mortara tidak hanya mengubah hidup satu keluarga, tapi juga meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan pada abad ke-19 dan memicu diskusi global tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kekuasaan gereja. Kasus ini juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya negara gereja yang luas yang telah berdiri selama 1114 tahun. Setelah dewasa, Edgardo Mortara menulis banyak surat-surat dan artikel-artikel yang menggambarkan pengalamannya. Dalam tulisan-tulisannya, Edgardo mencoba menjelaskan dan membenarkan pilihan hidupnya. Meski sebagian besar publik tetap berpandangan negatif terhadap penculikan tersebut, sebagai seorang imam, dia menjalankan kehidupan yang taat. Hingga akhir hayatnya, Edgardo tetap setia pada imannya. Dia menulis banyak surat dan artikel tentang pengalaman hidupnya, mencoba menjelaskan pilihan hidupnya. Edgardo juga sering berbicara di depan umum, memberikan ceramah dan mengajarkan tentang iman Katolik.
Meski tidak lagi tinggal bersama keluarganya, dia tetap menjaga komunikasi dengan mereka walaupun dalam batasan yang ketat. Penculikan Edgardo Mortara juga memberikan dorongan bagi gerakan-gerakan reformasi di Eropa dan Amerika. Peristiwa ini memperkuat argumen para pendukung kebebasan beragama dan hak-hak sipil yang menyerukan perlunya pemisahan antara agama dan negara. Meskipun tidak ada akhir yang sepenuhnya bahagia bagi Edgardo dan keluarganya, perjuangan mereka tetap menjadi simbol keberanian dan tekad yang luar biasa untuk memperjuangkan keadilan. Warisan Edgardo Mortara adalah pengingat bahwa bahkan di hadapan kekuasaan yang besar, suara dan perjuangan individu dapat membuat perbedaan.